Jadi ku HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam suaranya. Jadi kalau nggak pakai mic agak gaung biasanya. Yang absen, kalau dari itunya ditulis ini judul yang kemarin dengan judul yang sekarang di situ. Tanggal sekarang, tanggal minggu kemarin dengan yang sekarang. Lupa. Karena pertemuan 9 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya di Suryaman dan juga Iblis serta Dion dan akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Untuk pemaparan pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian karakteristik kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi seorang pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Tanpa kepemimpinan yang baik, visi yang jelas itu tidak akan tercapai. Nah, di sini ada pengertian kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan sendiri itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing atau mendorong dan memotivasi individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seorang pemimpin itu tidak berkepentingan diri sendiri, tidak memenuhi pencapaian diri sendiri, tapi dia juga mempunyai peran untuk bagi keberhasilan tim, bagaimana supaya organisasi tim ataupun kelompok itu bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut beberapa pakar, kepemimpinan itu bukan hanya memberikan perintah kepada pengikut, memberikan perintah kepada anggota tim ataupun di dalam organisasi, tetapi seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa untuk menginspirasi maupun memberikan arahan pada anggotanya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, Warren Buffett juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang untuk memberikan arahan pada orang lain dengan tujuan visi, pada orang lain dengan visi yang tertentu, tujuan tertentu. Nah,
Nah, bagi seorang pemimpin itu ada beberapa aspek yang harus ada dalam kepemimpinan. Yang dalam kepemimpinan ialah seorang pemimpin itu harus mempunyai atau bisa berkomunikasi dengan baik pada setiap anggota. Kepemimpinan harus juga bisa memberikan arahan pada setiap anggota. Harus mempunyai harus bisa membuat keputusan yang bijak bagi seorang pemimpin. Nah, di sini ada karakteristik pemimpin yang efektif. Apa saja karakteristik pemimpin yang efektif? Yang pertama itu ada visi yang jelas. Nah, tentu kan ketika kita ingin menentukan suatu arah jalannya organisasi ataupun menentukan satu arah rencana tujuan organisasi dan perusahaan, pasti kita memerlukan visi-visi yang jelas. Karena kenapa? Visi-visi yang jelas itu akan dengan mudah menentukan keputusan gitu. Karena tanpa visi-misi yang jelas gitu, nah, arah suatu tim, organisasi, arahnya suatu kelompok itu tidak akan berjalan dengan lancar. Dan visi-misi yang jelas itu bagi seorang pemimpin itu dapat menarik perhatian bagi orang lain gitu. Seperti ketika kita ingin mencalonkan diri gitu. Nah, sebagian orang itu melihat bahwasanya ketika seorang calon itu mencalonkan diri, di situ ada visi-misi seperti contohnya ketika saya ingin menjadi presiden, bahwasanya saya akan visi saya itu untuk supaya masyarakat Indonesia itu terhindar dari kemiskinan, nah, terhindar dari kebodohan. Dan misi dari ketika kita contohnya mencalonkan diri sebagai presiden, saya akan artinya memberikan 10.000 beasiswa bagi seorang bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Nah, otomatis bagian orang itu akan melihat dari visi tersebut. Wah, ini berarti visi-misinya bagus. Nah, tentunya visi-misi yang jelas itu juga memerlukan suatu usaha. Karena terkadang banyak pemimpin-pemimpin yang mempunyai visi-misi yang jelas itu tidak setara dengan apa yang kita lakukan, tidak setara dengan Terus kedua itu kemampuan komunikasi yang baik. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan kita sebagai seorang pemimpin itu pada anggota itu, yaitu kita bisa menyampaikan ide gitu, kita bisa menyampaikan instruksi kepada setiap anggota gitu. Nah, karena memimpin itu merupakan jakat bagi setiap organisasi, bagi setiap kelompok, bagi setiap bagi setiap tim gitu. Artinya pemimpin itu tidak hanya pandai berbicara, tapi mampu mengarahkan, mampu memberikan motivasi yang baik untuk setiap anggota. Nah, contohnya seperti kita di dalam perusahaan itu, seorang manajer itu ketika ada si karyawan yang mungkin yang terbilangnya introvert ya. Nah, kita sebagai manajer itu mampu memposisikan si karyawan tersebut dalam bidang tertentu. Nah, pemimpin itu harus memiliki peran komunikasi yang baik.
Nah, yang ketiga ada keterampilan pengambilan keputusan. Tentunya sebagai seorang pemimpin itu harus interaktif untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai ketika kita sebagai pemimpin ini gimana nih, ini bagaimana cara kita mengatasi ini bagaimana cara kita mengatasi suatu masalah nih. Jangan sampai kita itu sebagai pemimpin bergantung kepada wakil maupun anggota. Memang memang organisasi itu tidak bergantung pada diri sendiri, tetapi bekerja sama secara tim gitu. Tetapi sebagai pemimpin itu harus mempunyai intelektual yang tinggi. Agar apa? Agar si pemimpin mampu mengarahkan dan si anggota itu mampu terbawa gitu, mampu jadi kalau si pemimpinnya interaktif, produktif, anggota itu juga bisa terbawa dengan produktif. Itulah keterampilan keputusan. Karena ketika kita mampu mengambil keputusan yang tepat, artinya di setiap masalah, di suatu masalah apapun, kita harus bisa mengatasinya. Peran bagi seorang pemimpin. Nah, yang keempat itu ada integritas dan kejujuran. Nah, sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa integritas dan kejujuran. Jangan sampai kita begini ya, tahu apa namanya? Edan, tahu nggak Edan? Maksudnya? Hah? Edan? Enggak. Nah, dia itu sebagai guru itu ada Andri Mulyadi itu. Nah, kamu itu sebagai guru kok rumahnya jelek. Kata si guru Edan itu begini, saya mah pendapatannya itu habis oleh masyarakat. Artinya sebagai pemimpin itu harus punya jiwa integritas. Nah, contohnya lagi direktur PT Pertamina yang korupsi, yang eksploitasi itu kan. Nah, jika kita tidak transparansi maupun tidak jujur, maka suatu saat reputasi perusahaan maupun organisasi itu akan buruk meskipun si anggotanya itu tidak berbuat apa-apa, tidak ikut campur. Karena itu tergantung pada pemimpinan. Misalkan Dadi itu sebagai seorang pemimpin ya, seorang pemimpin maupun direktur, dia itu jujur dalam bidang keuangan, jujur dalam segala hal, otomatis dia akan disukai oleh banyak masyarakat maupun oleh anggota tim. Karena penting bagi kita ketika kita menjadi pemimpin itu terus yang kelima itu kemampuan untuk memotivasi dan memberdayakan orang lain. Nah, ini sama halnya dengan tadi ya, artinya sebagai pemimpin itu harus bisa mengarahkan setiap anggota. Jangan sampai seorang pemimpin itu hanya fokus pada pencapaian diri sendiri, tetapi juga keberhasilan suatu organisasi tim. Misalkan kita sebagai ketua gitu, dan ada anggota yang mungkin yang terbilang tidak betah dalam organisasi kita itu sebagai pemimpin harus bisa mendorong si anggota tersebut supaya dia bisa interaktif dalam organisasi tersebut.
harus memiliki jiwa empati, mampu memberdayakan orang lain, kemampuan memberdayakan orang lain. Sama juga dengan perusahaan, gitu. Seorang manajer juga harus bisa memahami, gitu, memahami si karyawan, ataupun memahami apa namanya rekan kerja. Nah, yang keenam itu kemampuan untuk mengelola konflik. Sebenarnya itu mampu untuk mengelola konflik. Jangan sampai kita sebagai pemimpin itu kabur dari suatu masalah. Ketika kita sudah terjerat dalam situasi yang mencengkram, ya, terjerat dalam situasi yang buruk, kita sebagai pemimpin itu yang pertama yang harus memberikan, harus mencari solusi. Nah, mungkin yang pemaparan dari saya satunya dilanjutkan oleh saudara. Nah, yang selanjutnya ada teori-teori kemungkinan. Yang pertama ada teori sifat. Nah, dalam teori sifat ini menurut saya lebih relevan buat sekarang. Karena kenapa? Banyak pemimpin besar yang banyak pemimpin besar yang memang dari awalnya mempunyai karakteristik tertentu yang menonjol di suatu bidang. Dan yang kedua ada teori perilaku. Nah, untuk teori perilaku ini menurut saya lebih praktis dibanding teori sebelumnya, karena teori perilaku ini fokus pada dampak nyata pemimpin, yang dimana seorang pemimpin itu bisa dipelajari atau dikembangkan melalui pelatihan. Jadi teori ini memberikan peluang bagi siapa saja untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya pada mereka yang terlahir sebagai pemimpin. Nah, yang ketiga ada teori kontingensi. Menurut saya teori ini lebih fleksibel atau efektif lah buat sekarang. Karena kenapa? Teori ini mengajarkan pada kita bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak harus kaku dengan hanya satu gaya saja. Jadi kita harus bisa menyesuaikan perilaku kita dengan berbagai situasi di dalam organisasi tersebut. Nah, yang keempat ada teori LMX atau Leader Member Exchange, yang dimana teori ini itu mengedepankan hubungan interpersonal antara ketua dan anggota tersebut. Jika hubungan tersebut baik, maka kinerja dan juga aktivitas anggotanya juga akan semakin tinggi. Nah, yang selanjutnya ada teori transformasional. Mungkin di era modern ini teori ini bisa dikatakan dibutuhkan lah. Karena kenapa? Mungkin teori ini cocok untuk tuntutan menjadi pemimpin di masa kini, yang dimana tuntutannya itu yang bertujuan untuk perubahan cepat dan juga visi jangka panjang. Nah, yang keenam ada teori karismatik. Karisma ini memang mempunyai pengaruh kuat di dalam organisasi tersebut, dan juga seorang yang pemimpin karismatik itu sering juga membuat lebih gampang untuk mendukung emosional anggotanya, dan juga mungkin ada beberapa resiko bila mana teori karisma ini dan risiko tersebut jika pemimpin tersebut keluar ataupun gagal, maka organisasi tersebut bisa kehilangan arah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan lagi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu
adalah cara pemimpin untuk berinteraksi atau mengambil keputusan di dalam tim. Nah, di sini ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan otoriter. Nah, gaya kepemimpinan otoriter ini bisa disebut gaya seorang pemimpin mengambil keputusan tanpa input melalui keputusan tim. Nah, biasanya otoriter ini digunakan saat kondisi darurat. Darurat. Gaya yang kedua itu ada kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini melibatkan semua anggota tim untuk mengambil keputusan. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini sebenarnya cukup bagus. Namun ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu adalah menambah waktu untuk mendapatkan keputusan dari tim tersebut atau membuang-buang waktu. Yang ketiga itu ada kepemimpinan laissez-faire atau kebebasan. Nah, gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah di mana semua anggota tim dan pemimpin itu bisa melakukan keputusan tanpa adanya perundingan. Nah, gaya ini sebenarnya bagus juga. Namun kalau terlalu bebas ini bisa cenderung adanya kerusuhan atau perpecahan di dalam tim karena terlalu bebas. Yang keempat ada kepemimpinan transformasional. Nah, di mana seorang pemimpin itu memotivasi kepada timnya agar mencapai tujuan yang lebih tinggi kepada timnya. Nah, yang kelima itu ada kepemimpinan transaksional. Nah, gaya kepemimpinan transaksional ini adalah sebuah atau reward dari seorang pemimpin untuk timnya. Misalnya, tim tersebut bekerja dengan maksimal atau dengan baik, dia mendapatkan imbalan. Kalau sebaliknya, tim tersebut selalu salah, selalu terlambat, nah, maka akan mendapatkan hukuman. Yang keenam itu ada gaya kepemimpinan situasional. Nah, di mana gaya kepemimpinan ini dipakai dalam situasi apapun. Nah, jadi bebas. Misalnya sekarang sedang apa, bisa melakukan gaya kepemimpinan situasional ini. Nah, dari keenam gaya kepemimpinan ini ada baik dan buruknya. Tinggal bagaimana kita menanggapi bagaimana gaya kepemimpinan tersebut. Mungkin ya presentasi dari kelompok 4. Ada yang bertanya? Izin bertanya, tadi di dalam teori kepemimpinan ada teori sifat dan teori perilaku. Nah, bagaimana cara menanggapi kalian ketika ada pemimpin yang arogan, merasa dirinya yang paling kuasa, sifat dan paling benar?